belajar pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Anak-anak, mari kita amati terlebih dahulu peta Pulau Sumatera yang ada di layar. Dapatkah kalian menunjukkan kota Medan? Berikutnya, coba kalian temukan Provinsi Jambi. Apakah kalian bisa menemukannya? Jika gambarnya kurang jelas, kalian boleh minta bantuan orang tuamu untuk membuka internet atau mencari di buku tentang peta Pulau Sumatera ya. Lalu kalian temukan kota Medan dan juga Jambi. Beni dan keluarganya tinggal di kota Medan. Mereka akan mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Mereka tinggal di lingkungan perkotaan yang bersih dan asri. Ini adalah perkotaan di mana rumah Paman Tagor berada. Bisakah kalian amati gambar yang ada di samping ini? Ini adalah gambar keluarga Beni dan juga keluarga Paman Tagor. Ada Papa Beni, Mama Beni, dan kedua anaknya, serta ada Paman Tagor, istrinya, dan kedua anak mereka. Identifikasilah keragaman karakteristik individu pada gambar di samping. Misalnya, dari segi fisiknya, bagaimana rambut bapaknya Beni? Apakah keriting, lurus, ikal, dan yang lainnya? Kita sudah pernah membahas tentang karakteristik fisik dari individu. Coba kalian buka kembali video sebelumnya. Jangan lupa, tulislah hasil identifikasimu pada buku catatan ya. Selain karakteristik dari segi fisik, ada juga perbedaan karakteristik individu itu dari sifat. Coba kita lihat satu persatu gambar yang ada di layar. Gambar yang pertama, ada seorang anak yang sedang menyapu. Gambar yang kedua, ada seorang anak yang sedang menonton televisi, namun di lantai tergeletak banyak sekali barang. Kemudian, gambar yang ketiga, ada seorang anak kecil yang menangis karena dimarahi oleh kakaknya. Gambar yang keempat, ada seorang anak yang membantu teman yang terjatuh. Dan gambar yang kelima, ada seorang anak yang memberikan uang kembalian kepada ibunya. Di bagian bawah, Ibu Tere sudah menuliskan sifat-sifat yang bisa kalian pasangkan untuk setiap gambar. Yang pertama, rajin. Gambar manakah yang menunjukkan sifat rajin? Silahkan kalian coba amati lagi gambarnya. Kemudian yang kedua, pemalas. Gambar mana yang menunjukkan gambar pemalas? Kemudian penyayang. Yang mana ya? Berikutnya, sifat pemarah. Adakah gambar yang menunjukkan sifat pemarah? Dan yang kelima adalah jujur. Apakah kalian sudah selesai memasangkan tulisan dan juga gambarnya? Nah, anak-anak, ternyata di daerah Jambi ada sebuah cerita rakyat yang sangat terkenal, yaitu cerita yang berjudul Kisah Putri Tangguk. Apakah kalian mau mendengar ceritanya? Kita dengarkan baik-baik ya. Putri Tangguk tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguk memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan, ketujuh lumbung Putri Tangguk hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguk mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak dan mendorongnya bersama-sama. Namun, tiba-tiba di tengah perjalanan, Putri Tangguk jatuh terpeleset.
Kemudian Putri Tangguk menaburkan padi-padi itu ke jalan. Si sulung mengingatkan ibunya agar tidak membuang padi ke jalan. Tetapi Putri Tangguk tidak mengindahkan nasihat dari suami dan juga si sulung. Kemudian ketika sampai di rumah, Putri Tangguk pun beranjak ke dapur untuk memasak nasi, karena anak bungsunya merengek kelaparan. Namun alangkah terkejut Putri Tangguk ketika dia melihat ke panci, ternyata tidak ada tersisa sedikit pun nasi. Kemudian Putri Tangguk pun mencoba mencari beras-beras yang masih disimpannya. Tetapi Putri Tangguk pun tidak menemukannya. Ia berencana esok hari baru akan menumbuk padi lagi. Keesokan harinya, pagi sekali ia mendengar suaminya berteriak, "Istriku, istriku, cepat kemari!" teriak suami Putri Tangguk. Putri Tangguk berlari menemui suaminya, dan mereka menemukan bahwa seisi lumbung sudah tidak ada padi sedikit pun. Putri Tangguk terus menangis, menyesali nasibnya. Sambil ia merasa kebingungan mengapa semua padi yang mereka simpan di lumbung sudah menghilang. Keesokan harinya Putri Tangguk mengikuti suaminya pergi ke sawah. Sepanjang jalan ia merasa cemas. Terlebih ketika ia mendapati sawahnya kini telah berubah menjadi semak belukar. Tangis Putri Tangguk pun semakin keras. Putri Tangguk sampai tertidur menunggui sawahnya. Di dalam tidurnya ia pun bermimpi, berbicara dengan padi-padi. "Hai Putri Tangguk, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan?" tanya padi-padi itu. "Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami, berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu," kata padi-padi itu. Putri Tangguk menyesali keputusannya, dan ia pun berusaha meminta maaf kepada padi-padi itu. Kemudian ia pun tersentak bangun dari tidurnya dan menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguk pun bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun dari sawahnya. Nah, anak-anak, itu adalah kisah Putri Tangguk. Sangat menarik ya ceritanya. Dalam cerita tadi, terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Kita sudah membahasnya di pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk lebih memahami lagi isi bacaan yang kalian dengar tadi, Ibu Tere minta kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Namun sebelumnya, Ibu ingin memberikan penjelasan tambahan mengenai sifat-sifat tokoh. Dalam cerita kisah Putri Tangguk tadi, ada tokoh yang bersifat baik dan ada juga yang bersifat jahat. Tokoh yang bersifat baik disebut protagonis, sedangkan tokoh yang memiliki sifat jahat disebut tokoh antagonis. Nah, sudah lebih jelas ya tentang sifat tokoh? Silahkan kalian tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku masing-masing. Selain ada cerita rakyat, di Jambi juga ada lagu daerah yang sangat terkenal. Siapa yang tahu judulnya? Ya, judulnya adalah Injit-Injit Semut. Bisakah kalian menyanyikannya? Lagu Injit-Injit Semut dinyanyikan dengan nada dasar Do sama dengan C. Lagu ini biramanya 4/4, artinya dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Pada saat kita menyanyikan lagu ini, kita menyanyikannya dalam tempo sedang. Nah, bernyanyi juga membutuhkan teknik loh, seperti intonasi dan tempo yang sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Di sini sudah ada keterangan bahwa
Tempo itu sendiri didapat dengan menggunakan alat yang disebut metronome Maisel. Tempo lagu itu dikelompokkan menjadi 3, seperti penjelasan Ibu Tere sebelumnya ya. Apakah kalian masih ingat? Ya, ada tempo lambat, misalnya lento. Itu kecepatannya antara 56 sampai 58 metronome Maisel. Kemudian tempo sedang, contohnya andante, ya, itu kecepatannya 72 sampai 76 metronome Maisel. Dan tempo cepat, contohnya allegro, yaitu kecepatannya 132 sampai 138 metronome Maisel atau mm. Jadi maksudnya lagu itu harus nyanyikan dalam kecepatan-kecepatan yang tadi sudah disebutkan dalam waktu 1 menit. Ya. Nah, anak-anak, kalau kita ingin bernyanyi dengan baik, kita harus memperhatikan intonasi, kemudian juga temponya. Ibu Tere berharap kalian bisa berlatih dengan orang tuamu di rumah untuk menyanyikan lagu Injit-Injit Semut tadi ya. Apakah kalian sudah mengerti penjelasan kita hari ini? Di bagian awal tadi kita sudah belajar mengenai keragaman karakteristik individu, terutama adalah sifat-sifat tokohnya. Kemudian, dalam cerita kisah Putri Tangguh, kita juga belajar mengenai tokoh antagonis dan juga tokoh protagonis. Berikutnya, yang terakhir, kita juga belajar mengenai lagu Injit-Injit Semut. Ibu Tere berharap apa yang sudah kita pelajari ini bisa membuat kalian semakin paham dalam materi yang disampaikan. Dan akhir kata, terima kasih untuk perhatian kalian dalam kegiatan belajar di rumah bersama Ibu Tere. Jangan lupa, besok kita masuk pada pembelajaran 6, sekaligus kita akan mencoba mengerjakan soal ulangan. Kalian harus melihat kembali video-video pembelajaran sebelumnya ya, supaya bisa memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Jangan lupa klik like dan subscribe channel video ini, dan bagikan juga video pembelajaran ini kepada teman-teman kalian yang lain ya. Terima kasih.